Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Gusti dari Fakultas Pertanian angkatan 2024. Mohon maaf jika terlihat gugup ini, izin Bapak agak gugup berbicara, mohon maaf. Ya, silakan. Namanya? Saya Gusti. 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 Ya. Saya tadi melihat, mohon maaf Pak jika berdiri ke belakang. Saya tadi melihat impor pada beras Pak. Ya. Itu kita sudah mencapai swasembada. Ya. Nah, pada sebelum swasembada tersebut di 2023 dan 2024 kita impor beras besar-besaran Pak. Ya. Apakah itu menjadi faktor penentu keberhasilan swasembada pada tahun ini dan tahun berikutnya? Ya. Kalau dikatakan 2023 dan 2024 ini terkena El Nino, mungkin 2015 sampai 2016 itu terkena El Nino yang lebih parah. Betul. Tapi impornya tidak sebesar di 2023 dan 2024. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perihal mohon maaf, saya tidak mengecam soal militerisasi. Ya. Nah, saya bertanya pada pikiran saya Pak, mengapa institut pemerintahan masuk pada sektor pertanian? Apakah lembaga dari sipil ini masih kurang kuat untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia? Seperti itu. Gusti, pertanyaanmu bagus sekali. Cuma jawabnya nanti. Oke lah, nggak apa-apa saya jawab. Dulu itu menterinya saya. Tahu, masuk rumah sakit saya 20 kali. Waktu itu baru belajar jadi menteri. El Nino datang 2015-2026 kan? Benar kan? Ini ternyata kamu cerdas kan? Ini dulu begitu dihantam El Nino 2014, 2015 saya sudah bilang ini akhir karirmu. Kami keliling semua sungai-sungai kita, bendung, sungai-sungai kecil. Alhamdulillah lolos. Sampai tahu nggak kita lakukan? Kenapa tentara angkatan udara pakai pesawatnya mereka menyebar apa namanya garam apa tuh yang di hujan buatan. Hujan buatan. Kami lakukan korektor itu. Kami lolos. Impornya betul hanya kurang lebih 1 juta. Padahal tekanannya lebih tinggi. Nah, takdirku ini ya, saya jadi orang Solo. Takdirku hanya 1 periode pulang. Ini turun produksi 4 juta ton. Kami pesan sebelum serah terima, masih ingat? Jangan, ini kelemahan di Republik ini. Ganti kepala desa, ganti kebijakan. Ganti bupati, ganti kebijakan. Ganti gubernur, kalaupun itu bagus. Itu ego, dan itu ribuan triliun hilang karena ada egoisme seseorang. Paham maksudku? Ada satu profesi, 3 lapangan sepak bola tidak ada yang jadi. Gubernur 1 buat lapangan sepak bola, 1 pindah lagi, gubernur 2, gubernur 3 sampai hari ini tidak jadi. Kami tidak sebut daerahnya. Itulah ego. Padahal program itu semua bagus. Ini pemerintahan ini berkesinambungan. Paham? Akhirnya turun impor 7 juta ton. Yang dulu itu embung, irigasi, bahkan saya dengan Menteri PU saya katakan izinkan saya gunakan sungai ini. Kenapa? Sesuai konsensus kita bahwa itu tidak boleh 30%. Tidak boleh, karena ada biota di sana harus hidup. Tapi kami minta izin. Ini kami lakukan semua dulu. Dan orang tidak tahu bahwa ini bahaya. Setelah berhasil, hampir tidak ada apresiasi. Tapi nggak apa-apa. Itu kan tabungan akhirat kita. Nggak usah tunggu apresiasi dari orang. Kerja aja. Terjadi kekurangan, tahu nah dampaknya pertanyaan itu luar biasa. Itu pertanyaan orang dewasa, bukan mahasiswa. Ini orang antri beli beras. Ini negara kita. Ini 2023-2024 dan dijatah 15 kilo. Kalau itu berlanjut, kalau pangan tidak ada, negara itu bubar. Itulah yang ditakuti Bapak Presiden. Sehingga mengatakan pangan energi itu nomor 1. Terjadi sekarang. Saya masih ingat Bapak, Pak Mentan, hati-hati pangan, energi. Kalau perlu dari biofuel, dari sawit menjadi biofuel. Ini antri, ini beli beras. Kira-kira kalau 200 juta begini, kira-kira apa jadinya ini negara?
chaos, bubar ini negeri. Nggak ada lagi perguruan tinggi. Kalau krisis ekonomi masih bisa kita bertahan, -3 dulu, COVID, benar nggak? Krisis kesehatan, COVID-19 kita bertahan, memang banyak korban. Tapi kalau krisis pangan melompat krisis politik, bubar ini negara. Dan tidak ada yang bisa sangkal itu. Makanya kita bertahan di sini. Ini diserang. Kita sudah swasembada, diabaikan. Jadi itu dulu kita lanjutkan kemarin. Program sekarang adalah kita lanjutkan irigasi, perbaiki benih unggul, kemudian turunkan harga pupuk, kemudian koruptor kita perangi, mafia kita perangi. Dan itu ada yang bertanya, di mana mafianya? Ada di penjara, pergi cek. Kan ada yang bertanya, apa ada yang ditangkap? Nah, kita naikkan harga, naikkan kesejahteraan petani. Ini saya senang, Bapak Prof. Ekosistem kita bangun, hulu hilir ini harus dibangun, nggak bisa parsial. Dan pangan satu komando. Dulu IMF, Bulog urusannya sendiri, pupuk Indonesia urusannya sendiri, pertanian sendiri. Padahal pertanian tidak bisa berdiri tanpa Bulog. Pertanian tidak bisa berdiri tanpa pupuk. Benar nggak? Pupuk ini orientasinya profit oriented, mati ini rakyat. Paham maksudku? Rakyat menderita, rakyat rugi, tapi pupuk Indonesia untung 13 triliun, 7 triliun. Paham maksudku? Tidak sinkron, harus satu komando. Ini yang dibubarkan, diusul kembali, baru sekarang satu komando lagi. Dari itu dilakukan langkah-langkah itu. Tidak ada kata lain. Milenial mau turun seperti Anda, mau turun ke lapangan kalau teknologi tinggi. Dan itu menguntungkan, tidak menguntungkan wassalam. Enggak, Anda tidak mau turun. Saya buktikan hari ini, karena 2 tahun, mana bibit lembaga keuntungan. Bibit yang 10 ton, Gorontalo. Bukan hitungannya, ini bibit. Kalau ini terjadi nanti, kita kejar ke sana sekarang setelah swasembada. Ini keuntungannya 65 juta petani per hektar. Kalau dibagi 4, itu 15 ya, 16 juta pendapatannya, itu di atas gaji bupati dan gubernur. Hampir sama gaji menteri. Menteri itu cuma 19. Nah, kita kawal ini karena sudah temukan irigasinya sudah, bibit unggulnya sudah. Kami turun tangan meneliti. Sebagai menteri meneliti. Hak patennya di saya. Kami teliti sambil semua dirjen para meneliti, para guru besar, para doktor yang ada di pertanian. Oke, dulu itu yang Nino betul pertanyaan mudah. Sangat, ini lebih rendah. Cuma ada cumanya, bergeser transformasi pertanian tradisional menjadi modern. Maaf, agak miring dikit kemarin. Udah, saya beritahu palingan 2 tahun bertahan. Terjadi. Pidato saya masih ingat enggak? Ini masih ada orangnya. Masih ingat Pak Sekjen? Pidato saya beritahu ini, coba pidato. Saya katakan kalau Bapak tidak melanjutkan ini 2 tahun bertahan. Terjadi 2019, 2020, 2021 berikutnya persiapan impor 2 tahun 7 juta 100 triliun. Oke, tentara militer itu ditanya di Komisi 4, ditanya di mana-mana. PPL ku itu hanya 37.000, kebutuhan saya 80.000. Nggak ada gerakan cepat. Nah, kalau mahasiswa mau gantikan bantu saya KKN itu, ini kan hanya apa ya istilahnya, hanya sebentar, ad hoc lah kalau ada sebentar. Nah, yang ngangkat kemarin di Komisi 4 kami ditanya, Pak Mentan kenapa pertanyaan kenapa militer? Ini Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah nih pompanisasi. Pernah kan dengar pompanisasi? Ini yang menyelesaikan kemarin El Nino. Dan yang gerakan tentara tidak ada biaya. Kami minta yang bertanya kemarin, mau nggak gantikan? Aku suruh mundur, kami yang gantikan. Waduh, Pak Mentan kalau begitu lanjut saja. Makanya ini tidak ada biaya, tidak ada gaji, diperintah satu komando bantu negara karena dalam kondisi kritis. Kemudian setelah dia jalan, nggak ada lagi kan? Dia jalan sendiri. Pompanya dipakai rakyat apa? Yang kedua di Merauke. Merauke ini Jawa Tengah, Jawa Timur. Coba ribuan itu ini mau dibawa dipasang dan butuh kita relawan.
butuh kita untuk pasang seketika karena makan ini nggak bisa ditunda. Makan 2 hari 3 hari tidak ya wassalam. Yang ngangkut ini karena El Nino, ketidakpastian alam sekarang. Agro climate El Nino, ada lagi El Nino Godzilla. Ini kami kirim pakai kapal angkatan laut. Nah, berapa biayanya? Dan harus tiba tepat waktu. Karena makan juga tepat waktu. Jam 7, jam 8, siang makan, tepat waktu. Ini harus tepat-tepat. Harus komando, sistem komando. Setelah dia berhasil, coba tunjuk Maroke. Dan ini bukan pasukan tempur, Babinsa atau Babinsa ya? Ya Babinsa yang memang kerjanya pembina masyarakat di desa sama-sama kepala desa. Ini yang sudah berhasil mereka. Testimoninya dengan ini semua. Kami hari Rabu kami ke sana. Kalau Anda mau ikut, boleh. Ikut sama saya. Oh, kalau mau ikut, boleh. Ada mau ikut? Satu hari bisa dapat 3 hektar sampai 5 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta. Dia dapat 15 juta, makanya orang takut. Dan di saat ini traktor diberikan hibah. Ini tanah adalah tanah mereka 60.000 hektar. Tidak ada bukan hutan seperti dibayangkan. Nah, ini juga kami lakukan ini saudara kita ini. Traktor kami serahkan, benih kita serahkan gratis dan tentara yang damping. Setelah berhasil kembali, semua kan cuma Babinsa. Di situ kadang kita minta bantu, ada kompi-kompi itu, tolong Pak, bina bantu. Dan apa salahnya kan negaranya? Toh tidak ada peran. Salah nggak? Nah, kalau dia membantu secara gratis tanpa digaji. Nah, kalau nanti mahasiswa, khusus mahasiswa ini, ada nggak mahasiswa GM mau seperti ini mahasiswa ini kami turunkan, dia dampingin semua. Karena orang sekarang begitu swasta, piro, ini sistem komando aja, bantu pada negeri, titik. Nah, PPL saya tidak cukup, nggak bisa jangkau di sana. Hanya 37.000, saya kekurangan 50.000, 40.000, 43.000 lah, kekurangan 50.000, 40 sampai 50.000. Sekarang ini, nah di mana kita bisa sulap? Harus dilatih dulu. Nah, Babinsa yang sudah tua senior itu lebih mengayomi, lebih pintar. Oke, selesai di mana? Mumpung dia bertanya, wanam. Ini kan Kurik ini dulu BT, ada juga 1 juta hektar. Itu dirancang dari dulu sejak Orde Baru. Kita bongkar. Saya bilang izin Bapak, ini adalah rawa, ini rawa. Lihat, ini fotonya, syutingannya. Stop. Ini kayu-kayu, ini seperti ini karena rawa. Ini kami bangun dan difitnah pula. Kami kena fitnah. Nggak ada urusan. Semua yang tadi adalah milik rakyat. Ini milik BUMN. Udah. Dan kalau ada yang mau datang, saya sebagai kakaknya atau orang tuanya datang. Tapi pesawat kita ya tambah 3 orang, 4 orang. Karena cuma muatnya 14. Tapi bukan pesawatnya negara, punya saya dan gratis. Nggak pernah dibayar negara. Saya wakafkan diri untuk Merah Putih dan boleh cek di situ. Semua operasional saya, biaya pribadi itu Allah yang kasih. Jadi nggak lari, gaji aku serahkan anak yatim dari pertanian. Operasional biarlah saya tanggung sendiri karena saya ingin mengabdi pada negara yang kita cintai. Jadi itu yang kami lakukan. Karena ini negara itu transisi saja. Karena El Nino ekstrim, karena ekstrim gerakan kita harus ekstrim. Oke, yang satu nak tadi. Silakan tanya, bebas bertanya, bebas. Perkenalkan, saya Galih Paramasutejo, sering dikenal sebagai Bejo, dan saya sama seperti Gusti, mahasiswa dari Fakultas Pertanian dari S1 Proteksi Tanaman atau juga lebih sering dikenal sebagai Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan. Jadi saya di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Salah satunya itu untuk yang pertama itu mengenai metode tanam PMAS atau pertanian modern AS ya. Dan saya juga mencermati bahwa
setelah 2 tahun penelitian, metode penanaman ini juga dirancang dengan beragam konsideran seperti mekanisme dan fisiologi tumbuhannya, dan juga mengenai ancaman hama dan penyakit yang ada. Saya juga barusan juga kebetulan riset dari postingan IG menjelaskan beragam metodenya yang cukup komprehensif. Namun yang pertanyaan yang timbul bagi saya itu apakah sistem penanaman ini tuh realistis untuk diterapkan secara nasional oleh petani-petani, terutama kan apalagi metode ini kan juga menggunakan smart and precision agriculture, dan seperti sejauh ini seperti yang saya pelajari itu memerlukan beragam fasilitas dan akomodasi yang mungkin dari petani sendiri tidak miliki. Jadi itu selain realistis itu apakah dari program ini itu akan didampingi oleh kebijakan ataupun akomodasi untuk memastikan konsistensi serta kelancaran dari berjalannya sistem PMAS ini. Lalu untuk yang kedua, ini mengenai status pencapaian swasembada pangan. Karena juga saya cermati swasembada pangan ini, terutama swasembada beras, telah dicapai pada beragam plot waktu. Namun salah satu pertanyaan yang timbul di saya itu pertanyaan yang timbul di saya dan rekan-rekan saya adalah mengapa dengan adanya kita bahkan surplus dan bahkan cadangan yang sudah mencapai 16 juta yang merupakan angka yang luar biasa, mengapa kita masih mengejar ekstensifikasi lahan atau perluasan lahan sebagai salah satu program utama. Dan berkaitan dengan itu, apakah dengan terjadinya perluasan lahan ataupun luas panen itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani? Karena melalui analisis data sekilas yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik itu terdapat 2 tahun yang dimana itu sebenarnya terjadi penurunan luas panen secara hektar areanya dari 10,45 ke 10,27 juta hektar area. Namun di situ nilai tukar petani yang digunakan sebagai pengukuran kesejahteraan petani itu malah justru meningkat dari 100,43 menjadi 107,63. Jadi saya juga penasaran apakah dengan peningkatan dan dengan penerapan alih fungsi lahan untuk ekstensifikasi ini merupakan hal yang baik untuk kesejahteraan petani. Lalu juga untuk menyinggung swasembada beras sekali lagi, mengingat kondisi surplus dan tercapainya status swasembada beras, apakah dari Kementerian Pertanian juga ada rencana untuk beralih fokus ke komoditas pangan secara endemik atau lokal? Ingat kalau semisal beragam lahan itu kondisinya bervariasi dan tidak semua lahan itu cocok untuk dijadikan sawah. Mereka ada yang semisal dia itu tanah gambut ataupun tanah rawa, dan tentunya warga-warga di sana memiliki komoditas pangan lokal yang telah ditanam puluhan tahun, yang mungkin sekarang untuk tercapainya dan berlanjutnya swasembada beras terjadi suatu fenomena yang namanya planifikasi. Jadi saya juga ingin mengetahui apakah dari Kementerian Pertanian itu juga ada niatan untuk mencoba mengeksplor pemberdayaan komoditas pangan endemik atau lokal. Sekian mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kemudian terkait kesejahteraan petani ini, Pak, di tempat saya, terutama di Kabupaten Bantul, dan juga kemarin saya juga sempat melakukan tugas di Klaten. Salah satu kenapa kok petani ini tidak sejahtera, tapi bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kok pemerintah melakukan pembukaan lahan itu adalah adanya perbedaan harga di pasar dengan apa yang diterima oleh petani. Dan sebenarnya juga saya apresiasi kepada Badan Pangan Nasional yang telah menaikkan HPP dari 2023 sampai 2025, tapi kenyataan di lapangan ini harga yang diterima petani dengan harga yang di petani berbeda. Siapa yang diuntungkan adalah distributor atau tengkulak yang langsung datang ke petani. Dan mungkin ini saya minta langkah realistis dari Kementerian Pertanian untuk bisa menjaga integrasi rantai pasok tersebut agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan atau mungkin memaksimalkan peran penyuluh pertanian agar petani ini tidak dibodohi lagi dan bisa menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Ini sudah uji coba 1.600 hektar. Dan itu harus bertahap, nggak boleh sekaligus. Kalau kita seorang peneliti,
harus mencoba skala kecil. Awalnya 6 hektar apa 5 hektar kemarin, baru naik lagi 2 tahun ini kita sudah 1.600. Kita kembangkan sekarang, kami sudah yakin 14 daerah minimal produksinya 9 ton 8 ton, itu minimal, ada yang 12 ton. Kita harus mengarah pada kesejahteraan petani. Kata kuncinya, kalau petani untung, dia berproduksi, apalagi sejahtera. Nah, kita ke sana. Untuk ke sana kita harus hitung. Nih modelnya nih, cantik banget. Nih. Oke. Kemudian kita fasilitasi untuk bibit pertama, benih untuk padi gratis. Kami siapkan 1 triliun. Anda mau terlibat boleh. Kami Bu Rektor langsung pindahkan tadi anggaran, kita efisiensi anggaran. Jadi tidak ada lagi di pertanian gunting pita, kalung-kalung, rapat di hotel, nggak ada lagi. Itu semuanya di kantor pertanian. Apalagi biaya cipika-cipiki, itu kami cabut semua. 1,7 kemarin kami cabut, itu menjadi 17 triliun. Tahun ini kami geser, bulan ini kami geser 800 miliar, 900, 800, berarti tambah 300, 1,1 triliun untuk membeli benih ini gratis. Setelah mereka sudah berhasil, udah jalan sendiri, nggak perlu lagi diajari. Jadi ini hasilnya kita hitungkan. Ini produksi kemarin 12 ton, di Subang 10 ton. Nih hitungannya. Biayanya kita menggunakan pertanian modern, kombinasi pertanian modern, ketemu irigasi, kemudian ketemu benih unggul. Seperti tadi yang kita mau ambil. Kenapa berani tadi saya beli? Itu ada hitungannya. Cuma saya tidak beritahu. Tapi Anda bertanya, ya sudahlah, bongkar aja rahasianya. Kalau produksinya 9 ton tanam biasa, itu nanti naik minimal 11 ton. Itu sudah pasti. Kenapa saya berani tadi beli 10 miliar? Tapi seandainya bisa produksi 20 miliar, kami langsung beli. Karena anggarannya sudah kami standby kan. Oke, hitungannya ini kalau manual, tradisional. Pendapatannya 5 juta per bulan. Kalau dibagi 4, itu 1 juta. Ya, 1 juta 35.000 rupiah per hari. Makanya kemarin ada seorang dosen, mungkin Anda pernah lihat, turunkan harga. You sadis banget. Tahu nggak pendapatan petani kita? 35.000 rupiah per hari, 1 orang. Paham maksudku? Ini harus diangkat. Jadi konsumen dijaga, petaninya dijaga. Petani 115 juta petani padi. Kalau ini berhenti tanam karena rugi terus, kita impor. Begitu kita impor, negara lain tidak stop impor seperti 2023. China janji, India janji 1 juta Bu Rektor. Ada, cuma janji aja. Sudah presiden datang, nggak ada hasilnya. Dan 22 negara menghentikan ekspor pada saat El Nino. Kira-kira tidak bubar ini negara? Bubar kan? Kalau kelaparan, bubar. Ini kemarin kelaparan dunia sekarang 700 juta, pernah naik 900 juta. Dengan Selat Hormuz kemarin 45 juta yang terancam kelaparan sekarang dengan ditutup. Ini naik 45 juta. Ini data FAO. Itu 45 juta. Angkanya saya hafalkan, saya ikuti terus perkembangan dunia. Nah, inilah kita mengarah untuk tingkatkan kesejahteraan, menggunakan drone tanam. Kemudian ini traktornya, rice transplanternya nih, pakai drone, tunjukkan. Nah, ini tampak, inilah yang disenangi milenial, di bawah pohon tapi bertani. Kalau perlu sambil belajar di UGM tapi bertani, tombol nih, bisa tanam. Inilah yang mau diperdebatkan di publik, bukan yang remeh-temeh yang mau diperdebatkan. Ini yang harus diperdebatkan. Kalau perlu mimpi saya, yang tanam semua peralatan, otonomos semua, otomatis semua. Kemudian di rumah, itu pun dia kembali tinggal bawa nasi, sudah masak. Langsung kita tinggal berdiri gini. Mangap aja, masuk beras. Ya? Gimana Bu? Ya, oh ada kalau bang, ada juga yang gini, itu
Bu Rektor lebih tinggi lagi. Makanya wajar beliau tepuk tangan untuk Bu Rektor. Dia aku mau mengingatkan, ini semua inilah yang mau dipertentangkan. Ini drone bisa 25 hektar satu hari. Dulu 25 hektar 25 hari 1 hektar. Ini drone. Mana drone? Iya drone ini. Gimana mau tanami ratusan ribu hektar? Nggak bisa. Makanya ada pengamat yang salah paham. Dia tidak bisa bedakan mana luas tanam dan luas tanaman. Kalau di dalam ruangan pasti tahu. 1 hektar kan bisa 3 kali tanam. Karena 3 bulan umurnya kan? Benar nggak? Ini saja ilmu dasarnya tidak tahu ya. Susah kita berdebat. Karena mau belajar lagi ilmu pertanian lama kan? Nah ini pakai drone semua teknologi. Caranya lagi, sekarang di Jawa sudah bisa tanam 4 kali. Bayangkan kalau 4 kali tanam berarti kan 12 bulan. Pendapatannya 15 juta. Itu paling rendah. Nih yang tadi, yang 60 juta. 16 juta per bulan. Kalau 16 juta per bulan, petani nggak usah disuruh tanam, nggak lagi. Halo petani tolong tanam, nggak, dia datang sendiri. Sekarang terjadi. Oke. Bibit gratis kita kasih gratis untuk 1 juta hektar. Kami anggarkan 1,1 triliun. Kemudian ekstensifikasi, kenapa? Kalau ini berhasil nanti semua ekstensifikasi, karena ini sustain. Aku tanya anak, siapa tadi yang tanya ini? Gusti, siapa? Oh ya, siapa? Tejo, Mas Tejo. Aku tanya, kenapa ekstensifikasi? Sekarang kan sudah swasembada nih. Kalau kita berhenti sampai sini, hari ini 3,5 juta, 4 juta per tahun pertambahan manusia Indonesia. Terus gimana kira-kira? Impor lagi kan? Jadi palingan kita bertahan 5 tahun kan? Jadi tiap 5 tahun kita ribut. Kami siapkan untuk Mas Tejo, anak cucunya, insya Allah nikah cepat, foto pakan. Jadi kita harus menyampaikan Bu Rektor ini mahasiswa cerdas-cerdas, harus rasional dan fakta. Evidence, kalau tidak dia menyerah. Dan ini pertanyaannya berat-berat. Benar masuk akal enggak Mas Tejo? You mau punya anak? Mau? Hah? Mau nikah enggak? Atau enggak? Enggak? Jangan hati-hati. Saya itu kadang doa saya dijabah. Tidak mau nikah? Mas Tejo? Mau punya anak? Itu untuk anaknya Mas Tejo saya sayang. Masa saya sayangi istrinya Mas Tejo dengan anaknya, saya cintai untuk siapkan pangannya, baru Anda mau stop ekstensifikasi. Jadi sekarang kita ekstensifikasi atau tidak? Harus lakukan ekstensifikasi. Intensifikasi. Ini sudah intensifikasi. Sudah. Kalau satu senjata macet, satu senjata kira-kira gimana? Mati enggak kita? Yes. Ini jangan kecil suaranya, nah besar-besar ini. Nah, sekarang mau nggak saya siapkan untuk anaknya Mas Tejo, karena ada rencananya nikah. Mau nggak saya siapkan pangan dari sekarang supaya kita serah terima nanti? Mau. Tepuk tangan untuk Mas Tejo. Harus logik, kalau nggak logik nggak bisa. Nah sekarang ini sudah ekstensifikasi benar, kita lakukan maraton. Begitu nanti capai puncak, ganti kedelai. Namanya padi kedelai. Begitu mencapai puncak, di mix padi, kedelai, bawang putih. Begitu memuncak lagi, padi, ada sapi di sampingnya. Padi, ikan. Jadi kami sudah membayangkan penduduk Indonesia nanti 300-400 juta. Tahu nggak? Kami sudah rancang Indonesia mempunyai penduduk 1 miliar dan mandiri pangan. Begitu rancangan kami. Pertanyaanku, kalau dengan lahan ada sekarang, mampu nggak menghidupi 1 miliar penduduk Indonesia? Tidak. Sudah selesai. Nah gini, kita harus ada feedback. Inilah kritik tapi konstruktif. Jangan mengkritik sama-sama menghayal. Ya mengkritik tidak paham, ya dikritik juga tidak paham. Buntu, ribut jadinya. Medsos tidak karuan. Swasembada beras surplus, betul. Intensifikasi ekstensifikasi dua-dua jalanan dan pendekatannya kesejahteraan. Mau aku tunjukkan? Boleh nggak aku buka rahasianya dikit? Bolehlah, kan ilmu ya. Tahu ada dulu kami debat, turun itu produksi, turun luas lahan, tapi
satu sisi kita keluarkan uang. Karena apa? Ada ego sektoral. Contoh, coba tunjukkan datanya. 10 tahun terakhir. Sudah langsung dulu ke 1 juta hektar. 1 juta hektar. Nih lihat nah. Ini anggaran tiap keluar. Tapi luas tidak tambah. Tapi produksi bertambah, dulu pernah bertambah. Karena kenapa? Intensifikasi yang Anda tanya tadi. Nah, setelah kesini kita genjot seluruh kebijakan naik 11.000 hektar. Ini luas tanam, bukan luas lahan. Ini yang tidak dipahami orang. Karena kita menggunakan teknologi tinggi. Oke? Ini yang tidak dipahami. Rawa yang tanam 1 kali, kita jadikan 3 kali. Pulau Jawa yang kekeringan ada upland, kami berikan pompa 80.000 yang tadi itu. Harus mendesak, makanya TNI terlibat. Harus cepat. Karena nggak bisa ditunda itu makan. Oke? Jadi ini fakta-fakta. Dan ada yang lebih parah. Lihat gambut 1 juta hektar Kalimantan Tengah, Kapuas. Nggak apa-apa kita buka. Kalteng. Nih, saya naik motor itu dah. Karena BPL, sebenarnya saya lebih hobi itu naik motor daripada, karena terbiasa dari muda. Nih, irigasinya bagus, cantik, tapi nggak ada tanamannya. Ini cantik lahannya, nggak ada tanamannya. Yang ada berenang BB, padahal triliunan biaya. Itu ego. Maaf, nggak usah bahas masa lalu. Karena orang yang senang membahas masa lalu itu biasa gagal hidup. Bahas masa depan kalau Anda mau berhasil. Masa lalu yang menyakitkan, ilaskan saja, dan dia sebagai kenangan aja. Ya. Kenapa Ibu Rektor semua langsung ketawa? Kita sama-sama pernah merasakan, termasuk saya. Ini kita bongkar. Dan ini tidak bisa dipublikasi. Orang tidak publikasi kalau ini keberhasilan. Kalau kegagalan, itu yang dipublikasi. Betul, ini Pak. Aku bongkar ulang. Nih, ini bongkar. Tahu kemarin karena ini salah, tidak sesuai. Kami tidak bisa nakal. Seluruh polisi, kejaksaan suruh bertanda tangan Bu Rektor. Daripada ini cantik banget. Seandainya ini Pak Harto dulu berlanjut, Republik ini tidak. Ini visioner beliau. Sudahlah. Kalau ada kekurangan, saya banyak kekurangan. Kita di sini tidak ada sempurna. Makanya kita berkumpul, saling support, kolaborasi untuk saling menyempurnakan. Nih, karena ini bagian pemeriksa BPK, macam-macam semua tanda tangan. Nah, ini kontraktornya. Nah, kalau nanti anak mahasiswa ada yang sudah mau selesai, ada. Nah, kalau mau selesai ada master tadi. Kalau ada mau selesai membentuk brigade, ini brigade anak muda petani-petani. Kami beri alat dengan benih semua nilainya 3 miliar satu grup, 15 orang satu grup. 15 ya. Ini petani, ini testimoninya coba dengar, satu tidak mau bertani dulu Kalimantan. Kalau ada mau dari UGM Bu, tidak mau menjadi petani pertama. Langsung saja uangnya, tidak penting ini uraiannya. Tapi semenjak adanya program BP, kalau per bulan ini kemarin bapak saya kan sampai bantu bapak saya juga Pak. Jadi per bulan itu kita dapat sampai 24 juta. 24 juta per bulan bersih. Kenapa pakai alat? Pakai traktor, kalau mau mencakul patah pinggang. Ini 24 per bulan tadi dari, karena baru penyesuaian ya, 15-20 juta. Tapi 24 juta gaji menteri 19. Dan ini tidak dikasih bangun. Nggak perlu rapat jam 6 ini. Sudah sholat mau tidur boleh. Tidak dimaki-maki nih, nggak dimaki-maki. Menteri dimaki-maki pula. Tahu nggak menteri nasibnya? Kalau ada pilihan menteri lain, jangan ambil menteri pertanian dulu ya. Harga turun, dimarah petani. Harga naik, konsumen marah. Harga sedang-sedang, pengusaha kesel. Nggak ada. Saya tiap hari minum pil sabar. Nggak ada yang lain, obat yang lain kecuali pil sabar. Urus dada aja kalau kita dihina. Ya itulah temuan kita di akhirat nanti. Jadi kalau ada anak-anak menyerang, nah ini anakku baru belajar. Kemarin di Sulawesi Tenggara, Kuronta, sini nanti. Berteriak pakai toa, wow, sini. Aku tidak tulis, masih muda. Ini nanti.
You minta apa? Yang mau perjuangkan, ada petani miskin, apa yang diminta? Oh katanya tidak butuh traktor, ini traktor. Apa lagi? Ini beri. Terus selesai? Ya selesai Pak. Lah kenapa kamu berteriak? Di mana masalahku? Terus sekarang gilirannya saya. Bawa ini traktor hari ini, Pak Rektor, beri izin bawa ini. Dibilang 8 jam, biar 10 jam. Kamu pulang bawa ini traktor sampai ke petaninya. Diantar betul. Saya bilang jangan ganti baju, supaya itu baju perjuangan. Langsung kami beri bantuan, selesai. Peluk saya, mau nanya, iya nak, kamu kan baru belajar. Gak apa-apa. Apa cita-citamu? Mau politikus? Oh sudah benar. Langsung dia jawab. Oh sudah benar. Sudah kamu teriak lagi, nak coba. Kenal aku malu-malu. Sudah gak teriak. Kalau maaf, dulu demo 4.000 ya di UNAS, di pertanian. Bu Rektor, kalau kami langsung datang. Karena kalau dia ada datang peternak itu yang berteriak mana dulu 4.000 itu fotonya. Pasti ada yang keluhan di situ. Kalau anak bayi menangis, pasti ada poponya atau apanya diganti atau ada virus atau apa. Tanya apa? Kecuali ingin meronron negara, kita tempuh. Negara harus hadir kalau ingin mencederai ini bangsa yang kita cinta. Benar nggak? Setuju nggak mahasiswa dibela di negara? Setuju nggak? Kenapa kecil suaranya? Setuju nggak koruptor itu diberesin? Setuju nggak mafia itu diberesin? Berarti kita sama. Di mana perbedaannya? Nah, sekarang nih peternak pakai apa masalahnya? Masalahnya, kalau tahu apa masalahnya? Wah ini nih tanda-tanda apa lagi ini tanda-tanda ini sudah selesai. Ayo kita makan bersama. Yang salah kalau kami hadir itu untuk rakyat seperti Bu Rektor. Saya itu senang UGM. Yang pertama untuk rakyat, kemandirian dan sustainable, berkelanjutan. Ini UGM luar biasa. Jadi ini yang kita perjuangkan juga. Sama perjuangan kita, cuma kadang salah, beda. Oh ini lucu, turunkan Menteri Pertanian, turunkan. Begitu keluar Menteri Pertanian seumur hidup, selain aja, yuk kita gampang, ini kita menderita. Dia demo lagi di luar pun, Menteri Pertanian seumur hidup. Ya nak, oke. Nah itu nanti kalau kita tanam itu berdasarkan keunggulan komparatif. Pertama culture, budaya. Orang Lampung budaya tanam ubi itu yang didorong. Oke. Di Jawa padi, tebu, Jawa Timur, kemudian kedelai itu didorong berdasarkan keunggulan komparatif. Apa itu? Agroclimate dengan budaya setempat. Kemudian ini tanah, dan itu penting. Bu Rektor ada yang paling bagus itu, smart farming dengan precision agriculture. Kalau itu digabungkan, dia produksi turun, tapi itu masih panjang perjuangannya. Produksi naik 2 kali lipat. Kami uji coba dulu di Bombana. Karena saya senang kalau ada baru. Karena smart farming ini dia mengetahui semua kondisi itu. Contoh nih, butuh air 1 botol, ngapain dikasih 1 ember? Butuh pupuk NPK. Jadi nitrogen, fosfat, dan ini 3. Nah, ini kebutuhan, ini berapa kebutuhannya? Unsur mikro 16, berapa di dalamnya? Yang mana terbatas? Ini nih, kami pakai ini. Drip irrigation. Jadi tetes, produksinya 160 ton, 140 ton, padahal pupuknya sangat rendah. Ini tanamannya, mari. Jadi kami senang ini. Dulu kecil, sangat kecil. Ini tingginya baru 8 bulan, tingginya 3 meter lebih. Tapi itu makanan langsung ke mulutnya, Bu. Ke apa namanya? Ke akarnya dalam bentuk koloi. Sudah siap dikonsumsi. Itu hanya 30% pupuk 40. Gila nggak? Kalau seluruh Indonesia seperti itu, yang Yusuf tadi, siapa tuh nak? Yang Tejo dengan siapa? Kalau itu terjadi, you yang lanjutkan. Tahu bisa menghemat puluhan triliun, ratusan triliun, ribuan triliun negara ini. Tapi itu panjang, kenapa biayanya mahal?
Itu dulu saya keliling dunia tuh, dapat itu. Tapi ada salah satu negara, ya janganlah saya sebutkan. Ini Duda namanya. Duda. Makanya tadi saya selalu dengar Duda ya. Mas Duda. Harga petani, harga gabah di sana berapa nak? Sebut. Gimana Pak? Harga gabah. Kampungnya di mana? Kampungnya tadi langsung Klaten. Betul. Iya, saya juga dulu. Berapa kayaknya? Dari bapak saya selama ini jadinya tidak jual Pak, jadi disimpan sendiri gitu Pak. Di akhirnya gitu Pak. Ya Pak, jadi disimpan untuk kebutuhan sehari-hari Pak, tidak dijual seperti itu Pak. Oh nggak dijual. Terus kalau dijual harganya tadi bilang murah, nyaman? Berapa kayaknya? Itu keluhan dari petani Klaten dan Berapa kayaknya? tidak menyebut sih Pak, tapi memang misalnya membandingkan dengan harga di pasar itu lebih mahal daripada yang dibeli sama tengkulak seperti itu. Enggak gini, maksudku sebut supaya saya copot itu manajernya. Bisa nggak sebut? Harganya berapa? Aduh, saya tidak bisa menyebutkan Pak. Nah, coba telepon sambil kita bicarakan. Saya telepon, nggak boleh menyakiti rakyat, itu pesan presiden. Kalau benar yang Anda bilang, Mas Sudah, itu kita langsung koreksi. Saya harus koreksi diri. Saya tidak boleh ego mengatakan sempurna. Andalah yang bisa mahasiswa, dosen yang menyempurnakan kita. Ada harganya nggak? Kalau ada harganya, mumpung ada dirutnya di sini. Itu dirutnya dari tadi itu begini, dia bilang ini musibah ini. Karena yang kami tahu ya, yang kami copot itu di lapangan sudah banyak banget. Tapi kami lakukan itu untuk negara karena ini negara yang mengamanahkan ke saya. Berapa nak? Sebut aja. Apa makan korban satu? Itu kecewa petani dipersulit, minta copot jabatan. Kalau waktu itu di petani memang tidak menyebutkan. Tapi berapa? Kalau di sini harganya 6.700 sampai 7.500. Oh sudah di atas nah, sudah nggak jadi. Selamat dia. Mungkin dia tahajudnya bagus nah itu. Terima kasih. Kita pasang 6.500, 6.700 itu sudah untung nah. Makanya kesejahteraan petani itu cerita dulu. Kesejahteraan sekarang ini naik. Memang dulu iya. Ini datanya kesejahteraan kita PDB naik. Nah ini data gak bisa dibohong. Dan petani bergembira, pupuk mudah ya, nggak seperti dulu. Sampaikan supaya saya bahagia juga. Bagaimana anak muda, Adinda yang saya cintai, anak saya cintai, harga pupuk bagus nggak sekarang, mudah nggak sekarang, lebih enak nggak sekarang? Kalau untuk pupuk saya akui lebih bagus Pak. Penyaluran kami kelompok tani dari itu lebih murah dan sama petani-petani dari kelompok kami pun sangat bersyukur dengan hal tersebut Pak. Itulah saya berdiri di sini. Sepertinya sudah hilang capeknya saya. Itulah keinginan kita. Dan nanti berikutnya Pak, sempurna UGM ini. UGM menjadi pioner yang tadi bawang putih itu di tempatnya Bapak, sekitarnya UGM. Kemudian kedelai itu menggetarkan dunia itu. Tahu menggetarkan dunia Pak? Seluruh ekspor itu negara besar dan langsung kita hentikan. Nah ini butuh jadi jangan 1.000 2.000. Nah total kesepakatan kita hari ini Ibu Rektor saya hitung 32 miliar, 32,5 miliar kesepakatan kita. Insya Allah 1 bulan. Oh dengan kurang lebih 40 miliar karena ada peralatan. 40 miliar karena ada peralatan nanti gratis. Bu Rektor, ini kami jadikan awal kerjasama yang baik dan kami ingin ini aksi nyata karena rakyat menunggu kita. Tapi kalau ini berhasil, ini masa depan Indonesia. Penentunya adalah yang kita tadi putuskan, kedelai, bawang putih, padi dengan kakao. Berarti 4 diborong ya. Udah karena memang UGM the best, terbaik. Nah tahun depan, minimal tahun depan Bu Rektor, kalau bisa minimal tahun depan jangan dibawa 100 miliar tahun depan, jangan dibawa 100 miliar, kalau bisa 200 miliar tahun depan. Kalau IPB kemarin 250 miliar memang sejak 2016 ya, 17 kita tempel. Ini Pak Samerudian, Profesor Desrial, ini sama-sama mengawal. Nah, kalau ini
kita lakukan lompatan. Kenapa? Dosen-dosen IPB hebat dan berada di pemerintahan di mana saja. Mahasiswanya lebih kritis tapi konstruktif, dan kami bangga dengan itu. Kita kerjasama. Insya Allah tahun depan target kita berapa Bu Rektor? Bisa 200? Bisa Prof ya? Kalau Pak Prof sudah ketua MEO bisa ya? Enggak. Jadi masa kalah dengan perguruan tinggi lain? Selalu namanya di atas UGM. Makasih ya Bu Rektor, makasih seluruh. Juga dukungan ke sektor pertanian. Itu ada peneliti-peneliti di Fakultas Profesor Ferian, itu mengembangkan batu bara kalori rendah menjadi kalium humat. Sudah 3 tahun ini sudah dicoba di pertanian dan berhasil untuk mengembangkan padi. Oke. Kalium humat namanya Pak. Nanti kalau boleh izin, ya untuk padi sudah panen. Cuman sekarang sudah prototyping produk dengan PTBA. Jadi kalori batu bara kalori rendah yang 2000 itu kan tidak bisa dibakar. Diproses. Salah satu varietas itu. Pupuk Indonesia. Cuman kan gitu. Sementara pakai asam. Bahan bakunya batu bara Bukit Asam. Ya. Batu bara kalori rendah dari PT Bukit Asam. Jadi bisa kerjasama Pak, baru kita angkat tingkat nasional. Ya, insya Allah sekarang lagi proses semua untuk prototyping sampai skala ekonomi. Nah, ini lapor ke Bapak aja sebagai suatu hal yang menggembirakan juga. Bagus. Karena batu bara kita sangat banyak. Benar. Jadi kita hentikan Tapi untuk tidak dengan pupuk lain. Batu bara tok. batu bara. Ya, Enggak batu ada bara. apa-apa. Enggak ada. Batu bara. Batu bara aja, Pak. Sudah Diproses. berapa hektar cobanya? Belum besar sekali. Bisa nggak dimulai Pak dengan Pak Rahman nanti? Boleh. Pak Rahman. Karena nanti off takernya Pak Rahman. Nah usahakan perusahaannya Ya. PT NBH kampus Ya. dan kerjaan. Ya, insya Allah, Pak. Sementara kami untuk mini factory-nya itu dibangun oleh Bukit Asam di kami di Jogja Pak. Ya. Nah ini mau kami pindah produksinya di Pranab di Riau. Ya. Nah ini saat ini kita mengurus perizinan izin Pak nanti di Kementerian Pertanian menjadi satu produk hilirisasi dari batu bara kalori rendah dan limbah batu bara untuk jadi soil additive Pak. Kami sudah bisa tanpa NPK lagi. Bisa. masih Pak karena ini untuk lahan-lahan yang marginal Pak. Ini proyek besar banget itu Pak. Iya, mungkin Bapak Ibu di Kementan sangat paham bahwa kita juga kali umat sepertinya kita juga ada impor juga. Iya. Ya. Enggak. Ini dulu. Yang buku ini Pak Prof. Kalau ini gini, izinnya urusan saya. Siap. Kalau perlu biar besok diselesaikan. Nggak usah Ya. prosedur panjang-panjang. Siap. Kan tidak, kan tanaman, nggak terlalu berbahaya kan? Betul. Nah, Bapak uji coba karena ini sangat strategis. Kalau perlu ini berhasil karena batu bara kita banyak, urea ekspor 10 juta ton. Jadi Bapak tolong ini, Bu Rektor, kami titip penelitinya tolong, Ya. Pak, ini dilakukan cepat. Jadi sebetulnya ini adalah sinergi antara kampus dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah mewujudkan kemandirian pangan kita, kedaulatan pangan kita. Dan ini kan Indonesia sudah tadi Pak Menteri menyampaikan Indonesia sudah swasembada beras. Tetapi swasembada beras itu perlu kita topang, kita yakinkan bahwa itu bisa sustain dalam jangka panjang. Salah satu faktornya adalah bagaimana kita memiliki kedaulatan benih kita sendiri. Nah, sehingga kampus ini menghasilkan varietas padi gamagora yang ini bisa diserap oleh pemerintah untuk mewujudkan menopang kedaulatan pangan atau kemandirian swasembada pangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga komoditi-komoditi lain. Ini adalah wujud dari sinergi antara pemerintah dengan kampus. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu sebetulnya, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan keberpihakan kepada kampus, ya, sehingga semua riset dan inovasi kampus bisa diserap oleh pemerintah. Hari ini pada audiensi bersama dengan Pak Amran, kita membahas beragam hal yang meliputi kondisi-kondisi pertanian di Indonesia. Dan itu hal-hal yang seperti contohnya pencapaian ya, seperti cadangan beras, ekspor beras, dan juga kesejahteraan petani pada saat ini yang merupakan tertinggi ya di dalam sejarah kemerdekaan kita.
dan juga beragam tantangan, juga inovasi dan programnya juga dari Kementerian Pertanian ya, seperti model penanaman padi baru yang disebut dengan PMAS, dan tadi juga tentunya para peneliti-peneliti, dosen dan juga pemegang kepentingan yang lainnya pun berkumpul bersama untuk mendiskusikan mengenai inovasi-inovasinya seperti bibit unggul kedelai, terus peremajaan kakao, dan inovasi pupuk dan banyak hal lagi. Dengan kebijakan baru mengenai pupuk ini, saya sangat bersyukur sekali karena saya melihat orang tua saya dan juga teman-teman dari bawah saya yang terkumpul dalam kelompok tani itu merasa sangat bahagia karena dapat mendapatkan akses yang cukup mudah untuk mendapatkan pupuk, terutama juga karena disalurkan melalui kelompok tani, dan selain itu juga terdapat subsidi di situ dari harga yang bisa dijangkau oleh para petani-petani lokal terutama di daerah saya seperti itu, dan juga mungkin dirasakan juga di daerah lain, dan hal itu mungkin sangat berdampak sekali untuk pengembangan penanaman oleh petani-petani lokal seperti itu. Kedepannya mungkin dengan kesejahteraan petani ini semakin meningkat, akan meningkatkan pula peminat dari anak-anak muda untuk menjadi generasi penerus petani selanjutnya seperti itu.